Halo kreator semua, kembali lagi di channel Mr. Hill. Di video kali ini kita akan membahas update tentang Kling 3.0 ya guys ya. Seperti yang kita tahu, Kling 3.0 ini udah officially release dan udah bekerja sama dengan Higgsfield.ai. Kita bisa lihat untuk update-nya ada di sini ya guys ya. Berikut ada list yang udah di-mention juga dari Higgsfield.ai. Misalnya di sini kita bisa lihat ada enhanced audio generation, kemudian ada multi-shot naratif, ada directorial physics, kemudian ada native 4K cinematic workflow. Kalau kita lihat ini udah bagus-bagus semua ya. Terus kita bisa lihat juga ada beberapa eksplorasi yang lebih advance lagi ya di sini. Misalnya ada intelligent scene, reasoning, dan masih banyak lainnya. Namun di video kali ini gue akan memberikan review jujur ya, menurut gue pribadi, apakah Kling 3.0 ini udah emang sebagus itu atau masih perlu ada improvement lagi. Kemudian di video kali ini juga gue akan nge-share ke kalian semua benchmark dari beberapa video generator. Yang mana sih yang sebenarnya yang lebih bagus, lebih baik untuk kita gunakan. Di sini gua ngasih tahu ke kalian semua mulai dari aspek rasionya, terus durasi generationnya, kemudian ada pilihan untuk resolusinya, apakah ada suara atau enggak, kemudian setting terbaik itu seperti apa. Jadi tonton video ini sampai habis ya, jangan skip karena gua udah bikinin untuk kalian benchmark atau perbandingan dari AI yang memiliki fitur untuk generate video ya guys ya. Di sini ada Grok Imagine, ada Kling, ada Wen 2.5, 2.6, kemudian banyak ya guys ya. Gua udah siapin nih, ada Vio 3.1, ada Seedance Pro dan lain-lain. Dan gua udah siapin juga untuk Kling 3.0-nya ya guys ya. Tanpa berpanjang lebar, kita mulai dengan pengenalan Kling 3.0 ya guys ya. Oke, di sini gua udah rangkum dan di sini bahasa Inggris. Namun gua udah siapin untuk bahasa Indonesia yang lebih simpel dan mudah dipahami. Jadi guys, Kling 3.0 ini seperti yang kita tahu dia udah rilis ya guys ya di Higgsfield.ai, udah ada eksklusif bisa diakses. Jadi Kling 3.0 ini sebenarnya upgrade dari Kling 2.6 ya. Kalau kita bisa lihat ada beberapa fitur yang udah diperbaiki atau udah di-upgrade lagi. Misalnya di sini ada Unified Multimodal Workflow. Apa itu Bang? Unified Multimodal Workflow. Sebenarnya ini adalah untuk upgrade text to video, terus image to video dan reference video, sama kayak Kling yang sebelumnya ya. Yang ini sama kayak gini. Namun di sini lebih advance lagi. Salah satunya ada di sini ya guys ya. Yang paling gua suka itu ada multi-shot generation. Multi-shot generation itu apa sebenarnya? Nah, multi-shot generation ini itu bisa generate banyak scene dalam satu generation guys. Jadi misalnya kita bisa generate satu video, kita bisa bikin scene. Misalnya ini scene 1, terus ada lagi scene 2. Dan ini berbeda misalnya penulisannya, teksnya. Terus ada scene 3. Oke, nah di sini masing-masing scene ini memiliki teks atau prompt yang berbeda. Kita bisa set waktunya juga, misalnya scene 1 ini 2 detik, atau scene 2 ini 3 detik, scene 3 nya 4 detik, begitu ya guys ya. Dalam satu generate itu bisa multi shot. Kita bisa membuat scene-scene yang berbeda tapi karakter yang sama dan konsisten ya. Nanti gua akan jelasin lebih lanjut agar kita mudah memahaminya ya guys ya. Kemudian yang ini yang membagongkan ya guys ya, bisa long video generation. Oke, itu pengenalan untuk Kling 3.0. Selanjutnya kita akan bandingkan guys, AI video generation yang mana yang lebih baik. Di sini ada Grok Imagine, Kling 2.6, Wen Fast 2.5, kemudian ada Kling Turbo, Minimax, Vio, Seedance dan lain-lainnya ya guys ya. Dan gua kasih tahu juga base setting masing-masing biar kita bisa ngelihat itu yang mana yang lebih bagus. Kemudian gua tambahin juga ada fitur andalan dari masing-masing. Misalnya kalau tidak ada ya nggak gua masukin. Terus dari generation suara ada atau enggak. Jadi video ini akan sedikit lebih panjang ya guys ya. Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Let's go, kita ke Grok Imagine ya guys ya. Dari semua video AI generator tadi kita bisa akses di sini semuanya ya guys ya. Yaitu pergi ke Higgsfield.ai. Terus kita pilih yang video ya guys ya. Nah, kalau kita bisa lihat pas kita hover over atau kita arahin mouse-nya, di sini sudah terlihat ya ada Kling 3.0 dan ini eksklusif di Higgsfield.ai ya guys ya. Kemudian di sini ada Kling 2.6, ada motion control, Grok Imagine, tuh lihat tuh ada suara,
Google View 3.1, Seedance Pro, One 2.6 dan banyak ya. Terus kita tinggal klik aja. Oke, di sini ada beberapa video generation yang udah gua buat untuk beberapa AI video generator tadi ya. Kita mungkin ke yang pertama dulu ya. Yang pertama itu adalah Grok Imagine. Di sini gue coba menggunakan foto gue sendiri yang sudah gue generate menggunakan Nano Banana Pro, dan gue masukin promptnya seperti ini. Karakter excited melemparkan cup pop mie ke udara dengan gerakan smooth dan zoom transisi halus. Gue tulis juga di sini ada suara efeknya, terus kemudian tanpa suara musik dan tanpa voice over ya. Soalnya gue pengen yang ini dia nggak ada narasi ataupun orang yang ngomong seperti itu ya. Kemudian di sini ada durasinya, kita bisa lihat ya. Terus ada pilihan aspek rasio, terus ada pilihan resolusi, terus di generate. Generate-nya cuma 9 ya untuk 720. Dan kalau kita bisa lihat videonya ada di sini ya guys ya, udah gua buatin. Wah, pemilih perintah ke atas. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ya kalau kita perhatikan videonya agak gepeng ya, emang benar karena sebenarnya fotonya itu 24:3 ya. Terus di sini aspek rasionya itu 16:9. Jadi dia nggak expand gambarnya tapi jadi gepeng gitu ya, jadi gepeng. Dan yang lebih kocak lagi kenapa dia jadi bahasa, gua nggak ngerti ini bahasa apa guys. Oke, untuk Grok Imagine sementara ya seperti itu. Gua nggak bilang jelek-jelek banget. Terus untuk pemrosesan gambarnya juga oke sih, cuman ya settingannya seperti itu ya. Untuk base setting ya 6 detik menurut gua itu udah oke. Kemudian yang 72p karena dia paling tinggi, terus kreditnya 9 dibutuhkan ya. Kemudian di sini Kling 2.6. Let's go kita lihat. Di sini sebenarnya gua ada beberapa generate ya. Kling 2.6 tadi. Oke, kalau kita lihat ya dari sini dia sesuai ya yang gua minta. Namun di sini agak anehnya tuh kayak popinya tuh jadi gede banget ya. Dan zoomingnya oke lah, halus ya. Tapi muka gua agak sedikit berbeda ya. Mulai dari asap-asapnya ini. Ya untuk Kling 2.6 aspek rasionya dia ada, kemudian di sini ada kreditnya itu. Ingat ya, untuk kreditnya ini sebenarnya gua bikin itu berdasarkan base setting menurut gua ya. Jadi ini base setting menurut gua adalah 5 detik di aspek rasionya bebas. Kemudian di sini 10 kredit. Kalau kita lihat ya kayak yang tadi ya. Dia agak sedikit ini ya, sedikit tidak sinkron, tapi sudah termasuk oke karena ada suaranya. Nah, ini adalah generation yang lain ya, pilihan yang lain. Nah, kalau kita lihat smooth ya kamera movementnya, tapi di sini ada agak sedikit kurang rapi aja menurutku. Kayak dari ininya yang jatuh ini ya. Tuh. Ada kayak suara ayam juga ya. Oke, kemudian di sini ada lagi nih, sebentar, Kling 2.6. Nah, ini. Wah, ini agak aneh sih menurutku. Soalnya yang aku minta tuh dia promptnya dia melayang tapi masih dalam jangkauan, tapi ini udah kayak kelewatan sih melayang. Dan kalau kita lihat ininya juga udah berubah drastis ya. Oke, kalian bisa nilai sendiri untuk Kling 2.6. Kemudian kita coba yang Kling Turbo ya. Kling Turbo ini aspek rasionya ada, kemudian kreditnya ini 5 detik tuh 6 kredit ya. Dibandingkan Kling yang 2.6 tadi 10 kredit. Ini lebih murah lah kalau bisa kita mention ya. Kemudian 10 detik 12 kredit. Kemudian ini based on base setting ya. Jadi gua saranin pilih yang 5 detik, kemudian yang 1080 karena dapat 6 kredit. Ini lumayan ya guys ya untuk save banyak banyak kredit kita, karena kreditnya sedikit lebih mahal. Jadi kita harus berhemat ya guys ya. Terus ada Minimax ya. Sebenarnya gua bisa lanjut lebih panjang lagi, tapi videonya akan sangat panjang ya guys ya. Jadi yang untuk yang ini kita mungkin kalian bisa komen aja atau kalian screenshot aja ya untuk
jelasnya. Gua saranin yang ini base settingnya seperti ini untuk Minimax, untuk One 2.6 sama One 2.5 sebenarnya sama persis ya untuk kreditnya. Nah, di sini bedanya adalah multi-shot. Multi-shot tadi apa? Ada di yang video di awal ya. Gua udah jelasin multi-shot tadi apa. Kemudian di sini ada Google View 3.1. Oke, ini start frame and end frame-nya itu benar, tapi pas di tengah-tengah ini transisinya kayak sedikit tiba-tiba ya, nggak smooth ya. Tapi ada suaranya sih. Dan menurut gue ini masih perlu improvement lagi ya untuk View 3.1 dan ada suaranya juga. Base settingnya ada di sini, kalian bisa contek aja. Kemudian yang terakhir adalah Seat Dance. Oke, Seat Dance ini apa? Seat Dance ini sebenarnya udah ada beberapa versi ya. Yang terakhir tuh kalau nggak salah 3 ya, 3 atau 4 ya kalau nggak salah. Komen di bawah ya kalau kalian yang udah lebih lebih tahu update-nya. Karena di sini gua cobain yang Seat Dance Pro, Seat Dance 1.5 Pro sebenarnya, ini kebalik ya guys ya. Kemudian di sini ada base settingnya 4 detik 1080, terus punya audio. Kemudian ini agak sedikit mahal ya, 12 kredit. Suaranya ada. Di sini ada pilihan ininya, resolusinya, dan aspek rasionya bisa juga. Dan ini dia hasilnya. Oke, kalau kita perhatikan di sini sebenarnya transisinya smooth ya, dan gue minta kamera cembung atau kayak fish eye gitu, dia bener. Dan kalau kita lihat ekspresinya natural ya, terus dia pas dilempar ya, yang gua nggak expect ternyata dia muternya bener ya guys ya. Dan ini tulisan pop-nya masih kelihatan jelas ya. Terus dia agak kebuka dikit, terus dia muter, ada angin-anginnya sesuai yang gua minta. Terus ada cabai-cabainya. Dan ini menurut gua yang paling mendekati apa yang gua pengen ya. Walaupun masih perlu improvement, misalnya kayak lampunya di belakang sebenarnya mestinya bisa ikut nyala juga ya. Tapi ya karena di gambarnya nggak nyala, gue sengaja sebenarnya gue pengen apakah dia lampunya ikut nyala, tapi at the end menyala guys, ya kan. Tapi ini udah mendekati bagus gitu, udah bagus, tapi mendekati sangat bagus ya. Gua saranin untuk kalian mau cobain video-video generator yang tadi, yaitu pilih yang Seat Dance ini ya. Tapi ya tergantung preferensi, kalau kalian mau pilih yang lain silakan. Gua udah berikan base settingnya masing-masing, silakan di screenshot aja. Dan yang terakhir kita akan melihat Kling 3.0 ya guys ya, let's go. Oke guys, untuk Kling 3.0 sama ya prosesnya, kita bisa pergi ke video, kemudian Kling 3.0. Di sini gua mau ngenalin ke kalian fitur-fitur Kling 3.0 ini. Dia bisa menggunakan start frame dan end frame juga ya, sama, atau nggak perlu, kita tinggal masukin description aja. Nah, di sini fitur bagusnya adalah kita bisa tambahkan elemen. Elements itu apa bang? Elements itu adalah unit yang kita tambahkan atau file yang kita upload sebelumnya, kita bisa panggil nanti ya. Untuk contoh di sini gua taruh model, terus ada produk PopMe ya, atau kalian bisa create new element. Tuh, kita masukin, tinggal upload aja, terus masukin referensi, nama referensi, dan deskripsi. Kalau kita udah upload, nanti bentuknya akan kayak gini ya guys ya. Caranya gimana menggunakan elemen? Caranya gampang guys, kita bisa tulis di sini. Misalnya kita panggil dulu elemennya, ada model, ada PopMe ya, kita panggil model. Model itu gambar gua ya guys ya, kayak baju batik gitu. Misalnya memegang PopMe, atau kita bisa panggil aja langsung dengan mengetikkan tanda @ gini ya, PopMe sambil duduk di kursi ruang tamu, misalnya seperti itu ya guys ya. Bebas ya kalian mau ngeprom seperti apa. Di sini gua mau ngasih tahu fitur ini sebenarnya. Kemudian di sini bisa ada pilih sound off atau sound on, ini bebas. Nah, di sini fun fact-nya ya, kita bisa menggunakan fitur multi-shot. Multi-shot itu kita bisa menambahkan beberapa scene dalam satu generation. Misalnya scene 1. Bebas ya kalian mau ngeprom apa aja. Di sini gua ngasih contoh aja. Model, dia bisa menggunakan bahasa Indonesia juga ya guys, atau bahasa Inggris. Ya, shot 1 misalnya. Terus kita tambahkan shot 2. Dia masih menggunakan model dan produk yang sama, tapi kita bisa minta dia shotnya berbeda ya guys ya. Misalnya dari shot
close up misalnya begitu ya guys ya. Jadi scene 1 scene 2 terus tambah lagi, kita bisa tambahkan beberapa scene dan maksimalnya berapa ya, oke 5 scene ya, maksimal 5 scene untuk satu generation. Dan yang berpengaruh juga kreditnya ya guys, semakin banyak scene-nya semakin membutuhkan banyak kredit. Oke, di sini ada aspect ratio bisa 16:9, 9:16, dan di sini juga ada resolusi ya. Untuk sekarang 1080-nya masih slow, dan gua masih bingung tadi kan mentionnya itu 4K, tapi sekarang dilihatnya tidak ada pilihan 4K. Mungkin perlu update lebih lanjut ya untuk Kling 3.0 ini ya, karena yang gua lihat seperti itu. Nah, kalau kalian udah, kita tinggal generate aja. Nah, untuk generate ini sebenarnya kita perlu subscribe ya guys ya. Dan di sini ada promo. Sekarang tuh lagi ada promo 85% ya guys ya, untuk yang eksklusif di Higgsfield.ai ini. Kita bisa juga pilih yang monthly. Harganya seperti ini. Kita bisa explore lagi ya. Mau individual atau tim bisa juga ya. Nah, di sini sebenarnya gua udah ada beberapa generation dan kita bisa lihat dan perhatikan ya. Kalian juga bisa nilai seberapa bagus sebenarnya Kling 3.0 ini ya guys ya. Oke, kita lihat yang video basketball dulu ya. Old heads on the bench, eyes sharp, say less. You want shine, young blood, you gotta earn your stress. Palms rough like the black top, scars mapped on my wrist. Oke, kita pelan-pelan, kita sekali lagi lihat. Old heads on the bench, eyes sharp, say less. You want shine, young blood, you gotta earn your stress. Palms rough like the black top, scars mapped on my wrist. Menurut gua ya, di sini yang membedakan dengan AI video generator lainnya, kalau kita lihat di sini ada multi shot ya guys ya. Multi shot itu apa? Nah, kalau kita lihat ini prom yang pertama, si cowok ini megang basketball terus loncat ke dinding ya. Nah, pas dia loncat, di sini shot yang kedua tuh syuting pas dia lagi di atas ya, lagi ngambang ya. Dan kalau kita lihat karakternya ini konsisten banget ya. Kalau kita lihat ya, misalnya rambutnya pendek gitu kan, bajunya warna hitam terus lengan pendek. Terus pas di sini iya, sama konsisten banget. Namun di sini kayaknya teksnya nggak terlalu rapi ya, teksnya ini. Ini kayak nggak jelas ya tulisnya apa ya. Terus ya tetap konsisten karakternya, dan ya kelihatan banget ya. Ini agak melengkung gitu ya ininya, agak ke bawah ya, karena dia kayak digantungin pemain basketball ini, besinya ini kayak berat gitu ya kelihatannya. Jadi ini kayak bermain dengan fisik juga. Dan kalau kita lihat kayak benang-benangnya ya oke lah ya, walaupun ada beberapa yang nggak sempurna, benang-benangnya ini agak kayak putus gitu ya. Tapi untuk so far dalam hitungan beberapa bulan aja atau nggak nyampe 1 tahun ya guys ya, ini perkembangan AI ini mengerikan ya, saking cepatnya. Kalau kita bandingkan dulu tuh, mana ada video AI generation kayak gitu ya. Terus ada lagi nih, gila, ini 11 detik guys. Ini satu generate 11 detik. Kalau kita lihat nih, si kameranya dari atas terus berkabut, terus vibes-nya ini tuh detail banget ya, ekspresi muka mamang ini ya. Tuh kayak gerakan matanya sedikit gitu ya, kayak detail ya. Terus vibes-nya sama tuh, lihat tuh. Ini masih menggunakan multi shot ya. Ada lagi ya sebenarnya yang gue mau ngasih tahu ke kalian. Sebenarnya yang ini ya guys ya, yang di thumbnail ya. Gila guys, gue merinding sih guys. Merinding bukan karena seberapa bagus ini bisa generate video ya, tapi karena gue merasa kayak nonton video ini aja gue ngerasa bukan kayak AI loh. Gue bisa merasakan sedih gitu kayak melihat ekspresinya dari si Mbamba ini ya. Kalau kita bisa dengar juga suaranya itu
detail dan ya memiliki perasaan gitu ya guys ya. Kalian bisa explore lagi juga nanti ya untuk menggunakan Kling 3.0 ini. Gila guys ya, dari ekspresi wajahnya ini, terus air matanya ke sini, gila. Tapi di sini kayaknya ada clutch sedikit. Wah gila sih, bingung gua guys, ini kayak bukan AI loh, serius. Wah gila, coba yang lain deh. Gila ini juga guys ya, ekspresi ya. Jadi kayak detail banget ya, kayak real banget ini, udah kayak wah no comment lah gua ya. Ini wah kacau, nggak no comment gua guys. Bagus banget guys. Ini tinggal kita aja nih seberapa kreatif kita untuk menggunakan AI ini ya guys ya. Wah gila, merinding guys. Oke guys, mungkin itu aja ya untuk update kali ini. Gua udah kasih link di bawah untuk kalian coba cek ya. Atau mau subscribe di Hexfield.ai nya mau cobain, bisa juga menggunakan link di bawah ini ya guys ya. Oke, mungkin ini saja untuk video kali ini, udah terlalu panjang ya guys ya. Kita bisa bikin part banyak ini, tapi ya gua akan mencoba seminimal mungkin, sesimpel mungkin untuk penjelasannya. Oke guys, mungkin itu aja untuk video kali ini ya. Terima kasih banyak yang udah nonton. Berikan komentar kalian ya, mana yang lebih bagus dan mana menurut kalian yang tertarik untuk menggunakannya, apakah Kling 3.0 atau yang lain-lainnya ya guys ya. Terima kasih buat kalian yang udah setia di channel ini, udah subscribe, udah share. Semoga dengan update-nya Kling 3.0 ini kita bisa menciptakan karya-karya yang lebih baik lagi. Oke, see you next video.